ilmu zahir, ilmu batin. Nah, ini membuat kesimpulan saya dulu. Kemudian di ilmu zahir itu disebutlah dia dengan syariat zahir. Syariat itu yang kita pelajari ilmu agama umumnya. Tek-tek ilmu agama. Batinnya adalah isi daripada tek itu. Namanya ilmu ma'rifatullah. Maka atas dua kualitas ini dibagi 4. Dari 2 ini dipecah jadi 4. Ada istilah syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Kalau orang di kampung kita mendengar syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat yang terakhir. Kalau saya Abdul Qadir Janani tidak begitu. Syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Hakikat itu buah. Yang ulun mengisahkan surga, perasaan pian berhadap dengan Allah, itu hakikat tuh. Pian asik dan masuk kepada Allah, pian merasakan melihat benar kebesaran keagungan Allah, itu hakikat itu. Itu disebut dengan buah. Ma'rifatullah, ilmu yang dijelaskan oleh Syekh ini ma'rifatullah nih. Tata cara perilaku dan sebagainya, tata cara itu tarekat, kita melakukan itu tarekat. Ma'rifah itu adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ma'rifatullah. Tetapi ada ujiannya. Nah, orang-orang syariat, orang-orang yang berpikir johir saja, mereka dikenakan tuwaswisu fi dairati syariah minal mukhalifat. Mereka selalu hidupnya berhadapan dengan nafsu saja. Hidupnya berhadapan dengan nafsu. Susah kan menghadap dengan nafsu ini? Melihat ada kendaraan baru, gelisah hati. Ya lebih lah. Nah, melihat ada perempuan baru cantik yang pernah baru dilihatnya, sudah ada punya istri, gelisah lagi hatinya, pengen lagi mendekati perempuan. Ini adalah orang-orang yang berada di makom awam. Dia sudah sholat 5 waktu, tapi di hatinya pengen melakukan sesuatu tindakan-tindakan, harus melawan hawa nafsunya. Yalah, datang bulan puasa, dekat lagi ini bulan puasa, sebulan lagi bulan puasa sakit hati, datang bulan puasa merasa sakit hati. Itu adalah orang jahir syariat. Bila orang sudah mampu melawan itu, hatinya sudah tenang. Apa artinya? Dia melihat ibadah itu sebagai bagian daripada hidupnya, hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak lagi merasa itu, maka nafsunya menjadi turun sendiri. Tidak ada lagi dia terpengaruh dengan duniawi ini. Ditawarin orang apa saja tidak mau dia. Apalagi menjual agama lah, nah, tidak mau lagi. Makanya orang beragama jadi guru, jadi guru agama itu was-wasnya besar, karena dia tidak ada yang menggaji. Kalau di kerajaan Saudi ada yang menggaji, siapa? Nah, kalau pegawai digaji oleh pemerintah. Tapi kalau guru biasa tidak ada yang menggaji. Siapa yang menggaji? Nah, berat enggak? Berat. Nah, itulah ujiannya. Maka itulah kedudukan di syariah. Adapun orang yang tarekat, sudah bisa dia sholat sunat banyak, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, tawajuh hatinya kepada Allah, banyak beribadah, masih ada gangguannya, cobaannya, kata saya, yaitu al-muwafiqati talbisan kada'wain nubuwah wal wilayah. Karena sudah merasa dekat dengan Allah, timbullah perasaannya, kira-kira aku ini wali, bisa belajar. Kira-kira aku ini bina wali, jar. Bina banyak sudah mencium tangan non aku aja. Bina banyak ini macam-macam. Perasaan wali. Hati-hati merasa wali itu termasuk ujian. Was-was dari tingkat orang tarekah. Sampailah dairatul ma'rifah. Tingkat yang ketiga adalah ma'rifatullah. Orang yang belajar ma'rifatullah ada juga masalah. Ada masalah. Meskipun dia sudah asik tentang memahami kebesaran keindahan Allah, ada ujiannya. Apa ujiannya bagi dia? Hati-hati. Wa fi dairatil ma'rifah minasyirkil kopi. Terjadilah syirik kopi pada dirinya, yaitu minan nuraniyati kada'watir rububiyah. Mengaku Tuhan. Merasalah. Karena merasa dekat dan melihat Allah, sudah merasa melihat Allah, jat Allah, ujungnya ternyata aku, berarti aku ini Tuhan aja. Salah kesimpulan. Salah menyimpulkan.
hati-hati, kata Syekh. Itulah bila mereka berhasil melewati proses-proses itu tadi, maka tumbuhlah dia menjadi manusia yang tumbuh dalam lautan hakikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daerah itu malaikat pun tidak bisa lagi bersama dia. Malaikat pun tidak dapat menghitung amal ibadahnya. Nah, kemarin ada 4 tingkatan atau keadaan alam di mana orang ahli hakikat itu berada. Paman lam yasir bihajal alam bihajal ilmi lam yakun aliman fil hakikah walau qara'a alpin minal kitabi. Siapapun yang tidak mencapai ini, meskipun dia alim, sudah membaca berjuta-juta kitab, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, dia tidak akan pernah sampai ke tempat ini jika dia tidak mengerti. Nah, ini hati-hatinya. Jadi biar kita belajar ilmu agama itu sehebat-hebatnya kita. Makanya yang dulu ulun kisahkan, 30 tahun ulun belajar agama, rasa sia-sia. Bukan permata yang didapat. Ya lah, kecuali onggokan dalil demi dalil, alasan demi alasan, hujah demi hujah. Buat apa? Yang kita perlukan dengan Allah ini bukan dalil dan hujah. Yang diperlukan hidupnya apa sih? Ya enggak? Yang diperlukan kepada Allah itulah dekat dengan Allah. Yang diperlukan kepada Allah itulah ridho Allah pada diri kita. Bisa enggak kita berbuat untuk didapat ridho Allah? Itu yang harus kita pelajari. Ya enggak? Atau bahasa kita di sini, bahasa Syekh, menjadi aulia Allah itu, dan menjadi aulia Allah itu gampang ketimbang jadi orang alim. 30 tahun pian belajar belum tentu pian jadi alim. Ya enggak? Tanpa belajar seperti itu, duduk mesra saja pian bisa jadi aulia Allah. Dengarkan aja nasihat saya Abdul Qadir Jalani. Dengan syarat belajar dengan sanad. Sanad itu adalah mengikuti kitab-kitab yang mu'tabarat, kitab-kitab yang mu'tamad, yang diakui oleh dunia. Yalah. Nah, ya lebih lah. Nah, itu tidak tahu, biar aja yang mengajarnya biar kera kah apa kan, enggak jadi masalah. Yang penting kera itu membacakan kitab mu'tamad. Ya lah. Nah, itu yang penting, sehingga kita bisa memahami, karena ini pengalaman orang-orang alim dulu. Contoh fikih. Imam Syafi'i kurang apa? Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu tidak ada di dunia kecuali imam 4. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Coba Tuhan menciptakan mereka di dunia ini 4 mazhab saja. Zainal Abidin itu kurang apa alimnya? Ja'far Shadiq kurang apa alimnya? Itu alim, udah bisa beliau. Mazhab Syiah rapi dia, udah bisa timbul di dunia, tidak dia pakai orang. Ayo, aneh lah. Habib tuh Sidin, cuma Syafi'i Habib juga, Imam Syafi'i Habib juga. Imam Syafi'i itu Habib. Subhanallah. Apa aja masalah sekarang ini sudah ada di dalam kitab Imam Syafi'i. Yang jadi masalah orang sekarang malas membaca kitab-kitab Imam Syafi'i. Kitab beliau, baca kitab Ar-Risalah beliau. Di belakangnya imam-imam besar seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, kurang apa alimnya. Imam Nawawi Al-Maqdasi, kurang apa alimnya. Mengakui kebesaran, kehebatan Imam Syafi'i, bersanad kepada Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, kitab-kitab Syafi'iyah yang kita baca. Bidang akidah, kitab siapa? Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kurang apa Imam Baihaqi itu alimnya? Hafal kitab-kitab ulama itu, hafal beliau. Tetap beliau mengakui, saya bermazhab Imam Syafi'i, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan orang yang tidak sombong. Kita ini kan sombong.
mengajukan pikiran kita, rasa pintar, menyelidiki langsung Al-Quran, hadis baca langsung sebagainya. Itu kesalahan kita. Langsung membacakan dengan orang kitab Sahih Bukhari, kita pahami sendiri. Jangan. Lebih baik kita membaca kitab fikih. Kenapa? Kitab fikih itu sudah barang jadi, barang lemari jadi sudah. Kalau kita membaca hadis, itu barang masih barang belum jadi lagi. Ibarat jati itu masih di pohon masih. Ya ada juga yang langsung bisa dipakai. Karena itu kalau membacakan kitab hadis silahkan, tapi hanya berkaitan dengan akhlak saja. Kalau bidang hukum dosa jangan berani-berani langsung kepada hadis, apalagi Al-Quran. Lebih baik baca kitab fikih. Misalnya kitab fikih Fathul Mu'in, misalnya bacakan kitab orang, atau kitab apa misalnya Fathul Qarib misalnya dibacakan ya. Nah, mau tinggi lagi ya Anatul Talibin, ada aja kitab yang tinggi. Mau tinggi lagi Fathul Wahab ada lagi. Mau Mukarimnya kan ada. Nah, anak Syafi'i langsung silakan. Banyak kitabnya, anak kurang-kurang. Banyak. Subhanallah, kita ini sudah lengkap. Bidang tasawuf itu siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, ya kan? Ya, tasawuf mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu? Didudukan kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, gurunya Junaid Al-Baghdadi itu adalah Syekh Hasan Basri. Gurunya Hasan Basri itu adalah sanadnya langsung kepada Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat selain Ali. Terus nyambung sampai kepada Imam Qushairi, nyambung lagi Imam Ghazali, nyambung lagi Syekh Abdul Qadir Zailani, nyambung lagi Syekh As-Sajili, nyambung lagi sebagai kepada Ibnu Athaillah, terus sampai ke Indonesia Syekh Saman Al-Madani, sampai kepada Syekh Muhammad Al-Kabanjar, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kalau ke Jawa dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani itu termasuk murid daripada Syekh Datu Kelampayan, yaitu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Pakai sanad.